Selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian pencerahan ya, kebarokahan, juga membantu kalian memberikan suatu kebaikan dan menuntun kemana seharusnya kalian mengarah ya, apabila juga kalian mengalami suatu kesulitan dalam kehidupan. Ini adalah tentang arti mimpi ya. Tentang mimpimu ini tentang apa sih? Dan ada pesan apa di situ? Dan siapa juga yang memberikan pesan tersebut ya? Tetap ini ada pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate atau nyambung ya. Disarankan ke personal reading kalau kamu mau lebih detail ya. Kamu tinggal kasih pesan di nomor yang banyak lewat ya. Kasih pesan ya love list, jangan telepon ya. Karena nomor itu juga dipakai untuk nanti kirim pesan, video call, voice call ya. Nah, kirim pesan aja, tunggu aja kalau emang nanti kamu mau minta jadwal ya. Nah, ini aku siapkan untuk tema kali ini 2 file. Ini file 1, ini file 2. Ini tentang gratitude, bersyukur. Ini tentang fairy tale, kayak dongeng gitu ya. Nah, bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya ya. Oh iya, sebelum mulai kamu boleh pilih kok dua-duanya ya. Monggo silakan ya. Makasih banyak ya. Mari kita mulai. Halo PAL 1, kamu tadi pilih gratitude ya. Tentang bersyukur. Ini bisa pesan ya. Juga tentang prediksi, tentang arti mimpi ya. Siapa sih yang memberikan pesan ini? Apakah ini pesan tentang cinta atau tentang kehidupan ya, seperti itu. Nah, di sini kan bulannya udah bulat banget ya, udah full moon. Artinya hidupmu sepertinya mengarah ke mana seharusnya kalian berada. Di situ kamu sepertinya banyak keberkahan. Di situ banyak kemudahan dari sebelumnya yang sepertinya ada ganjelan, ada kesulitan, banyak ujian kehidupan. Jadi disinilah saatnya kamu bersyukur. Disinilah saatnya ketika justru kamu bersyukur, kebarokahan, anugerah itu datang lebih cepat ke kamu. Karena apa? Kalau kita bersyukur kan kita positive thinking ya sama Tuhan. Positive thinking sama semesta akan memberikan kemudahan, akan memberikan yang terbaik. Seperti itu, walaupun dulu-dulu mungkin kamu merasa banyak cobaan yang kamu nggak minta cobaan itu. Tapi sebenarnya misalnya kamu minta kekuatan dalam hidup ini. Tuhan, aku minta kuat dalam hidup ini. Tuhan ngasih cobaan, di situ kamu kuat. Tuhan, aku minta cinta. Kamu dicoba dengan beberapa orang yang datang di kehidupanmu, mencobai kamu dalam hal apakah kamu punya cinta buat mereka. Dan kamu punya cinta. Nah, seperti itu. Jadi artinya sih di sini ya, bisa dimungkinkan arti-arti mimpimu bahwa harapan, impianmu, manifestasimu akan terwujud. Terutama bila dibantu dengan rasa bersyukur. Coba aku lihat di tarotnya ya lovelies, tentang arti mimpimu. Page of Pentacle, 5 piala, ada the Fool. Ada matahari. Oh my god, betul nih. Kayaknya sepertinya sih kalau aku lihat di sini ya lovelies, anugerah ini sedang datang, lagi on the way ke kamu. Pencerahan itu bisa saja untuk beberapa kasus ya, kayak datang ke kamu nih, pelan tapi pasti. Karena sepertinya kamu pernah mengalami suatu kehidupan yang keras ujiannya. Tapi anugerahnya juga keras loh. Tuh, matahari ya. Matahari, bulat semua men. Tuh. Emperor. Ini emperor apa? Ya, emperor. Tuh, ya. Banyak anugerah akan datang kepadamu, ya, seperti itu. Ini the Fool juga yang aku lihat di sini ya. Dimana sepertinya kamu bertransformasi menjadi kamu yang baru. Kamu mempunyai satu kacamata baru tentang kehidupan. Nah, siapa sih yang datang di mimpi-mimpimu ini? Kalau aku lihat sih ya, mimpi-mimpimu ini kayak aneh, suka aneh. Kadang-kadang kamu juga nggak ngerti ini mimpinya apa sih? Kayak gitu ya. Mungkin ini adalah suatu mimpi di mana kalau aku lihat di Emperor sama ini ada ilustrasi gratitude ini ya. Sepertinya sih leluhurmu ini kayak ngasih pesan melalui leluhurmu.
Bisa saja juga sih spirit guide atau malaikat penjagamu. Tapi aku sih kencengnya lihatnya di Emperor ini lebih ke leluhurmu, yang lebih menekankan pesannya bahwa kamu akan baik-baik saja, bahwa kamu akan menerima banyak anugerah di kehidupanmu. Anugerah ini banyak loh, materi iya kalau aku lihat ya. Jadi sepertinya kamu tuh kayak akan dijaga di ranah tersebut ya, dijaga di finansialmu, dijaga di mana kamu menjalani hidup ini nyaman, nggak kekurangan satu apapun. Walaupun mungkin 5 piala ini energi di mana kamu sepertinya mengalami keluruhan juga, misalnya di finansial, di harta, di materi, kamu juga diuji di sana. Kamu ingin kaya, justru bisa saja permintaannya itu ya, tapi justru Tuhan mengambil apa yang kamu punya, biar kamu merasa bahwa kamu sendiri pun udah kaya, semua ada di kamu gitu. Dan ternyata kebarokahan itu di materi datang pelan tapi pasti, seperti digambarkan Page of Pentacle. Dan kamu justru ya yang lama-lama ya nggak lagi selaras sama kamu tuh emang diambil karena nggak selaras sama kamu. Dan kamu seperti digambarkan The Fool ini kayak memasuki suatu fase baru kehidupan. Ibaratnya kamu itu chapter 1 bukunya udah selesai, masih bersambung nih, ada chapter kedua di mana di situ banyak keberkahan, banyak kebarokahan gitu, lovelies. Oke. Ya, mimpimu sepertinya kalau aku lihat di sini ya banyak tentang hal-hal yang nggak kamu mengerti. Mungkin kamu jalan-jalan di dimensi selain dimensi 3 ya, pasti ya kalau mimpi kita udah nggak di dimensi ketiga. Jadi seperti aku lihat di sini mimpimu banyak mimpi aneh, absurd gitu loh yang aku lihat di sini ya. Mungkin juga kamu mimpi-mimpinya ini kayak diliatin sesuatu hal yang apa ya? Kalau aku lihat di sini kan banyak energi kayak sinar-sinar gitu, kayak suatu area yang asing sama kamu. Jadi kamu tuh kayak mimpi itu memasuki suatu area yang asing buat kamu. Itu yang aku lihat di sini gitu. Mungkin kamu mimpi kayak kemana gitu ya, kayak dituntun kemana, ketemu orang-orang yang justru kamu kayak nggak kenal. Walaupun kamu familiar misalnya ya, kayak kenal deh gitu ya, karena di sini aku lihat lebih ke leluhur gitu. Lovelies, aku lihat di oracle-nya ada choosing your path. Tuh ada first light. Ini sama aja dengan the Fool ya. Ada fog in. Jadi mimpimu ini juga tuh di sini tuh kayak banyak emang energi kamu tuh kayak dibawa ke satu titik, atau mungkin kamu pernah melanglang buana ya di kehidupan masa lampaumu, dimana sepertinya itu kayak cipratan-cipratan, kilasan-kilasan dari masa lalu. Atau bisa saja kamu starseed, dimana sebenarnya jiwa kamu berasal dari planet lain. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi di sini kamu ingin merasakan kehidupan di bumi, ingin merasakan kayak cinta, minta cinta, ingin merasakan cinta, dan kamu diberi ujian dalam berbagai hal di mana nanti itu kamu ditemukan cinta. Misalnya justru banyak kegagalan di hubungan cinta, di rumah tangga juga bisa untuk beberapa kasus gitu, lovelies. Jadi sepertinya memang ya aku lihat untuk yang PAL 1 ini, mimpi-mimpimu ini kayak fog in ini memang nggak jelas, kayak nggak jelas aja mimpi-mimpinya itu. Kayak dulu aku suka mimpi, ya ini paling aku pilih juga, mimpinya tuh emang aneh, nggak jelas. Tapi ketika udah beberapa tahun kemudian, itu mimpi waktu kanak-kanak nggak jelas gitu. Ketika aku tahu tentang spiritualitas, tentang starseed, ya tentang jiwa yang bukan berasal dari bumi, tentang leluhur, oh mungkin itu adalah satu hal dimana nanti tuh kamu ada misi sebenarnya gitu. Karena aku lihat di sini banyak keberkahan, dan keberkahan ini kamu tuh nanti kayak akan menyebarkan ini, akan sharing pengalaman hidup, sharing wisdom, kebijaksanaan yang kamu ambil, juga mungkin punya bakat-bakat tertentu, bisa bakat spiritual atau bakat supranatural yang nanti kalau aku lihat juga bisa ngebantu selain kamu, orang-orang terdekat kamu, dan orang-orang yang datang ke kamu. Ya ini bisa dalam skala kecil, bisa juga lebih besar gitu. Nah, choosing your path ini sepertinya emang jalur hidupmu beda. Mungkin kamu dulu berkarir di bidang hal-hal yang bukan yang kamu jalani sekarang, karena yang kamu jalani sekarang atau nanti ke depan akan kamu jalani itu justru itu memenuhi kamu, dan itu emang panggilan jiwa kamu gitu loh, lovelies.
Mungkin ya mimpi-mimpimu untuk beberapa kasus mungkin jelas, ketemu seseorang leluhurmu yang jelas, karena kamu mungkin level kedalaman spiritualnya itu udah dalam. Mungkin kamu terlahir ke dunia ini sebagai jiwa yang tua yang udah melanglang buana beberapa kali, jadi kamu kayak jelas untuk menjalankan suatu hal, suatu misi. Biasanya orang-orang seperti ini tenang, ada masalah apapun tenang gitu loh, lebih ke dalam, nggak reaktif kalau aku lihat ya gitu. Atau biasanya mungkin bagi yang kayak aku ya sekarang sih tenang, tapi dulu mah enggak banget ya, kayak reaktif gitu. Kalau ada masalah tuh cepet nyari solusi, kayak pengen dikontrol kalau ada suatu masalah yang nggak selesai. Nah, lupa untuk berserah sama Tuhan, lupa kalau usaha kita bisa mentok, lupa kalau doa kita akan dijawab dengan hal dimana Tuhan ngasih yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Gitu loh Lovelies, untuk pas satu ini ya, sepertinya sih banyak tentang suatu petuah ya, suatu petunjuk yang datangnya melalui leluhur, dimana kamu sepertinya akan menjalani sesuatu, dimana sesuatu itu bukan untukmu saja, tapi untuk banyak keberkahan orang. Karena di sini ada first light, beginning a new cycle. Kamu akan memulai sesuatu hal yang baru, dimana nanti itu kamu akan dibekali banyak hal, spiritualitas, materi, aku lihat ya, mungkin juga teman jiwa ya, seperti itu gitu loh Lovelies. Makasih banyak ya, kasih love, kasih jempol, bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih oracle tentang fairy tale, tentang dongeng. Ini kan tentang arti mimpi ya, terus artinya itu apa, dan apa sih pesan di balik mimpi itu gitu. Ini sih tentang dongeng ya, kalau fairy tale mungkin ini tentang dongeng kehidupan cinta ya, tentang suatu kehidupan. Di sini sih bulannya bulat ya, artinya bisa saja apa yang dimimpiin kamu itu mengenai suatu hal yang kamu nantikan, dan itu lagi jalan ke kamu ya. Coba kita lihat di tarotnya aja ya Lovelies. Ada 5 pedang, 8 tongkat, oke, 9 tongkat, ada Queen of Sword, oke, ada the Star. Jadi mimpimu ini ya, untuk Pal 2 sepertinya sih mimpi dimana kayak ada pesan dari orang-orang tertentu ya. Ada Queen of Sword nih. Untuk satu hal ya, untuk satu hal sepertinya mimpi dari seseorang yang sepertinya kayak rindu sama kamu, kayak kangen sama kamu, pernah menyakiti kamu, tapi dia kayak masih keingetan sama kamu gitu. Dan sepertinya ada penyesalan sebenarnya. Mungkin kamu juga ada penyesalan kenapa misalnya ada konflik antara kamu sama dia gitu ya. Gitu yang aku lihat untuk yang Pal 2 ini. Jadi seperti digambarkan 8 tongkat, ingin berkomunikasi, tetapi karena ada konflik dan konfliknya kenceng, ini konflik bisa saja cinta, bisa bisnis, bisa karir, dimana misalnya ada kenceng konfliknya ini, misalnya kalau di bisnis ada pengkhianatan di situ, di cinta juga seperti itu, dan dia kayak menyesal udah menyakiti kamu. Tapi energi bisa bolak-balik ya Lovelies, gitu. Ini sih kenceng di Aquarius ya. Gemini, Libra, Aquarius, mungkin kamu di Aries, Leo, Sagittarius, tapi kalau ini bukan zodiaknya, ini yang kencang aja di aku kelihatan ya, seperti itu. Makanya seperti di fairy tale ini mungkin seperti dongeng jadinya. Ini sih lebih ke pertemanan, kalau aku lihat persahabatan juga hubungan cinta, yang dimana seperti kayak dongeng ya. Mungkin 8 tongkat ini kamu harus melalui ini semua ya, dan harus membebaskan atau memaafkan seseorang ini, agar kamu seperti digambarkan 8 tongkat, seperti digambarkan fairy tale ini, kamu akan happily ever after, akan bahagia. Karena apa? Udah melupakan ini semua. Mungkin mimpinya sih nggak jelas-jelas banget, tapi kamu kayak kepikiran, kayak ada mimpinya agak aneh, atau mungkin juga bisa saja emang dia datang sekilas gitu loh, sekilas aja kayak datang. Tapi mungkin saja namanya mimpi ya, kadang-kadang orangnya tuh kayak sekilas aja
gitu ya, seperti itu. Atau mungkin ini juga tentang persahabatan atau dengan saudara atau orang tua ya, yang dimana sepertinya emang kayak ingin ada suatu perdamaian gitu, lovelies. Oh bener ya, ada traveling lightly, ascending the mountain, sama reaching your destination. Oke, jadi sepertinya sih untuk part 2 ini kayak lebih jelas ya. Karena yang aku lihat di sini ini adalah tentang suatu konflik yang ingin selesai, suatu konflik yang ingin sepertinya satu pihak atau kamu juga ambil anyamada yang cocok, ingin masalah ini selesai. Tapi kayak energimu sama energinya si dia atau mereka ini kayak tabrakan gitu loh. Seperti digambarkan di sini 5 pedang sama 9 tongkat ini kencang banget, dimana sepertinya udah apa ya, mungkin kalau ketemu lagi, kalau ketemu secara fisik kayak ada kekhawatiran konflik tambah besar, seperti itu. Yang diperlukan justru seperti digambarkan the star ini, dan seperti digambarkan traveling lightly, dibawa ringan aja. Konflik di belakang, apa yang sudah hilang, apa yang sudah menyebabkan kalian saling menyakiti, atau kamu yang dinyakiti, kamu yang disakiti saja, atau kamu menyakiti dia, untuk ditinggalkan saja, memaafkan dan ditinggalkan energinya. Mungkin kalau emang berhadap-hadapan dengan orang yang seperti ini kayak aku ya, ada beberapa orang yang aku udah nggak sanggup deh menghadapinya karena udah menyakitkan banget gitu loh ya. Jadi artinya di sini dibawa ringan aja, hidup dibawa ringan ketika kita justru nggak memendam suatu rasa dendam, ketika kita memaafkan, ketika kita melepaskan. Sepertinya sih itu pesannya untuk mimpi-mimpimu. Kalau soal kangen, seseorang ini sepertinya sih dia kayak masih ada masalah di ranah pribadinya. Jadi bisa saja dia belum bisa melangkah ke kamu gitu loh, lovelies. Karena langkahnya dia seperti digambarkan ascending the mountain, ini masih nanjak gitu loh. Kayak masih butuh waktu, butuh kesabaran. Tapi in the end, ada suatu tempat di mana seharusnya kamu mengarah. Mungkin ini energimu, seperti di sini ada kupu-kupu ya. Ini kan fairy tale kan dongeng. Kamu mencapai istanamu, kamu mencapai bahagiamu. Entah itu bahagiamu ketika kamu memaafkan, melepaskan, dan kamu bahagia dengan langkahmu yang kamu ambil ini, melepaskan dan memaafkan itu. Atau memang ya bisa saja reaching destination ini suatu kebahagiaan yang pada akhirnya Tuhan memberikan sesuatu yang kamu butuhkan. Mungkin yang kamu butuhkan seperti aku lihat tadi, misalnya meninggalkan energi ini, atau kamu mencapai suatu perdamaian dengan yang berkonflik ini gitu loh. Jadi intinya sih kamu nanti ya tetap happily ever after sepertinya ya, bahagialah karena dengan melepaskan, dengan memaafkan itu ringan banget seperti digambarkan traveling lightly. Sepertinya sih jelas banget ya. Kalau soal cinta, sekali lagi sepertinya orang ini kayak ingin dimaafin karena telah menyakitimu kayak gitu ya. Bukan maksud dia untuk menyakitimu, tapi ada beberapa hal di mana dia nggak bisa ngelangkah ke kamu, di mana langkah yang dia ambil itu ya bagi dia pun menyakitkan. Begitupun kalau konflik ini di finansial, di karir, mungkin kamu difitnah seperti itu. Ini adalah suatu langkah yang sepertinya ya dia sesali kalau aku lihat ya. Dan seperti yang aku lihat di sini, mungkin aja dia menuai apa yang dia tanam. Ada penyesalan di situ dan energinya tuh dia kepikiran terus, jadi masuk ke mimpi kamu. Gitu lovelies. Oke, makasih banyak ya Paul 2 sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye.